Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan membawakan materi tentang kesetimbangan kimia 1. Baik, perkenalkan nama saya Harilet Soin selaku moderator dengan NIM F1312457. Perkenalkan, nama saya Sulistia Santi Papasi dengan NIM F1312450. Perkenalkan, nama saya Andi Malika Maharani dengan NIM F131244048. Perkenalkan, nama saya Zihni Naura Lumuan dengan NIM F131245052. Perkenalkan, saya Kalmezalki Razak dengan NIM F131244043. Perkenalkan, saya Glenn Betel Kopun dengan NIM F1312439. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kesetimbangan kimia 1. Kesetimbangan kimia adalah suatu kondisi ketika dua reaktan memiliki kecepatan reaksi untuk maju sama dengan reaksi laju untuk berbalik, sehingga konsentrasi reaktan itu tidak mengalami perubahan. Kemudian reaksi kesetimbangan ini terjadi pada reaksi kimia reversibel atau reaksi yang bisa bereaksi secara bolak-balik dan membentuk suatu reaktan. Reaksi reversibel yaitu dapat digambarkan dengan panah dua arah seperti A tambah B. Kemudian berdasarkan arahnya, reaksi kesetimbangan dibedakan menjadi dua, yaitu reversibel atau satu arah dan reaksi bolak-balik atau dua arah. Pada reaksi berkesudahan, hasil reaksi tidak dapat diubah lagi menjadi zat pereaksi. Misalnya pada reaksi pembakaran kayu atau proses pengkaratan besi, abu atau arang hasil pembakaran tidak dapat diubah kembali menjadi kayu seperti semula. Di lain pihak ada reaksi bolak-balik, yaitu reaksi yang berlangsung dalam dua arah, di mana zat-zat hasil reaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat pereaksi. Contoh perubahan reversibel adalah mencairnya lilin, membentuknya es, air mendidih yang menguap menjadi uap, dan mengembun kembali menjadi air. Ciri-ciri kesetimbangan kimia. Yang pertama, dinamis. Itu reaksi terus berlangsung pada tingkat molekuler, tetapi tidak ada perubahan bersih dalam konsentrasi reaktan dan produk. Kemudian yang kedua ada konsentrasi. Konsentrasi tetap, itu konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan. Terus yang ketiga laju reaksi seimbang, itu laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Dan yang terakhir dipengaruhi oleh kondisi luar, itu faktor seperti suhu, tekanan, dan konsentrasi dapat mempengaruhi kesetimbangan. Kemudian masuk ke contoh penerapan dalam bidang lingkungan. Yang pertama, pembakaran limbah pada insinerator. Pembakaran limbah padat atau cair, penggunaan insinerator bertujuan untuk memusnahkan bahan berbahaya seperti bahan kimia organik, plastik, dan limbah medis. Reaksi pembakaran ini bersifat irreversibel. Yang kedua, penghilangan amonia pada air limbah. Pada pengolahan limbah cair, amonia yang berlarut dalam air dapat dihilangkan melalui proses stripping atau adsorpsi. Reaksi antara amonia dan air, amonia stripping, merupakan proses kesetimbangan reversibel. Selanjutnya, proses netralisasi dalam pengolahan limbah cair. Dalam pengolahan air limbah, reaksi netralisasi sering dilakukan untuk menyeimbangkan pH limbah agar aman dibuang ke lingkungan atau diolah lebih lanjut. Limbah yang bersifat asam, pH rendah dapat dinetralkan dengan menambahkan senyawa basa seperti CaOH2 atau NaOH. Yang selanjutnya, proses koagulasi flokulasi. Dalam teknik lingkungan, proses koagulasi flokulasi digunakan untuk menjernihkan air. Pada pH tertentu, aluminium hidroksida akan mengendap, membantu mengikat kotoran, partikel tersuspensi, dan menjernihkan air. Proses ini melibatkan kesetimbangan larutan dalam sistem asam basa dan kelarutan. Contoh soal nomor 1 yaitu reaksi antara CH4 dengan oksigen. Jadi CH4 tambah 2O2 menjadi CO2 tambah 2H2. Jadi ini tuh reaksi antara CH4 dengan 2 oksigen. Jadi seperti kita ketahui di atas bahwa menyatakan bahwa CH4 itu memiliki 1 mol, H2O memiliki 2 mol, dan O2 memiliki 2 mol.
Jadi pertanyaan sini kita harus menjumlahkan keseluruhan molnya. Jadi dijumlahkan keseluruhan ini untuk mencari total molnya. Jadi kita jumlahkan saja 1 tambah 2 tambah 2 sama dengan 5 mol. Jadi untuk mol CH4, H2O dan O2 itu adalah 5 mol. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.